Kisruh lama berujung damai, Anies Baswedan gagalnya Pres 2024 usai Surya Paloh temui Jokowi. Pertemuannya biasa-biasa saja. Mau tahu aja. Makasih Pak. Kalau kontennya ya pasti yang tahu Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh ya. Kalau sekarang ini banyak spekulasi-spekulasi yang menghitung kalkulasi-kalkulasi apakah ini nanti terkait dengan reshuffle atau tidak, pastinya isi pertemuan itu akan terlihat ada perubahan atau tidak dalam kabinet. Tentu akan terlihat pada saat ke depan ya, apakah reshuffle, apakah tidak, apakah Nasdem tetap solid dalam pemerintahan Pak Jokowi atau di luar kabinet atau cuma dikurangi menterinya, itu akan terlihat nanti ke depan, karena reshuffle itu hak penuh dari periode presiden. Tapi bahwa pertemuan itu, kalau tadi disinggung oleh Pak Pratik, keinginan dari Pak Surya Paloh untuk ketemu Pak Presiden, saya kira itu adalah satu yang penting buat Pak Surya Paloh untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Hari Kamis sore lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh, dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara di Jakarta. Sudah pasti, isi pembicaraan empat mata di antara Pak Jokowi dan Bang Paloh nggak bakalan banyak diumbar ke publik, kecuali rempahan-rempahan kecilnya saja. Selama ini, Bang Surya Paloh memang mengesankan santai-santai saja dengan pencapresan Anies Baswedan oleh partainya, Partai Nasdem. Dia kelihatan nggak ada beban sama sekali. Kalau ternyata langkah ini berhasil, Bang Surya Paloh pasti senang bukan kepalang. Tapi, kalau ternyata di perjalanannya terhadang banyak hambatan, atau bahkan sampai sama sekali gagal, dia juga nggak bakalan terlalu ambil pusing. Hidup mesti terus berjalan, dan Partai Nasdem mesti bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang bakal dihadapinya. Dan sekarang, 3 bulan sudah sejak deklarasi Capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Kita sudah bisa melihat kalau hasilnya ternyata adem ayem aja. Persahabatan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diceritakan sejumlah pihak mengalami perpecahan. Kisruh keduanya terjadi saat akan terjadi penggantian Jaksa Agung yang merupakan kader partai besutan Partai Nasdem milik Surya Paloh. Cerita ini sempat viral karena diceritakan sosok politisi senior PDI Perjuangan Pandana Babat. Kemudian banyak pihak yang mengaitkan kisruh tersebut dengan pencalonan Anies Baswedan yang dinilai lebih dini menyongsong pemilihan Presiden 2024. Banyak yang menyebutkan jika kisruh lama ini menyulut Surya Paloh lari dari koalisi yang sudah dibentuk dalam pemerintahan jilid 2 Presiden Jokowi. Namun belakangan terendus peristiwa yang mengagetkan. Kisruh lama tersebut ternyata berakhir damai pada hari Kamis 28 Januari kemarin, menjadi hari sibuk bagi Partai Nasdem. Saat sejumlah petinggi Nasdem bertandang ke Sekretariat Bersama atau Sekber Koalisi Gerindra PKB yang baru saja diresmikan, namun ternyata terjadi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh diam-diam bertandang ke istana atas undangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sore hari. Pertemuan dua tokoh itu baru terendus oleh media sehari setelahnya. Atas kunjungan dua sosok tokoh yang sudah lama berteman ini muncul berbagai spekulasi politik. Ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang selama ini ramai dibicarakan. Banyak juga pertemuan itu tak sekedar membahas isu reshuffle, namun lebih dari itu yakni soal Nasdem yang sejak lama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Presiden Jokowi dinilai tak mendukung dengan pilihan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Padahal sejak Jokowi menapaki karir politik, Nasdem adalah partai yang setia mendukung. Pertemuan antara
Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara disebut berlangsung lebih dari 1 jam. Saya yakin Pilpres dibahas, saya yakin ini interpretasi saya ya, kata Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menanggapi soal pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Peristiwa ini dinilai pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trayas Politika Strategis Agung Baskoro. Dia mengatakan pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh bakal berpengaruh pada pencapresan Anies dan reshuffle kabinet yang selalu dikaitkan dengan hari Rabu Pon. Agung mengaitkan hal tersebut dengan jauhnya hubungan Paloh dengan